Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3 yang solih-solihah hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya belajar hari ini. Nah, hari ini bersama Ustazah Debbie, kita akan belajar tematik 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, Ustazah ingin bertanya kepada kalian, siapa di antara kalian yang suka memelihara tumbuhan maupun hewan di rumahnya? Nah, pasti di antara kalian ada yang suka memelihara tumbuhan atau hewan di rumahnya ya. Nah, kira-kira seperti apa ya bentuk rasa menyayangi kalian kepada hewan atau tumbuhan yang kalian punya? Nah, Ustazah punya video khusus buat kalian. Mau tahu videonya seperti apa? Yuk kita lihat videonya berikut ini. Baik anak-anak, hari ini Ustazah memiliki bacaan ya. Judulnya menunjukkan sikap peduli dan kasih sayang. Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Nisa adalah sepupu Salman. Nisa sangat sayang terhadap tanamannya. Di rumahnya, ia menanam berbagai tanaman bunga. Ada bunga mawar, bunga melati, dan beberapa bunga lain. Tanaman Nisa senantiasa disiram setiap hari dan diberi pupuk. Kebersihan tanaman juga diperhatikan Nisa. Jika ada daun kering di sekitar tanaman, maka Nisa akan mengambil daun-daun kering. Jika tanah tempat tanaman Nisa tumbuh mulai mengering, maka tanahnya disiram dan digemburkan kembali. Jika terdapat rumput yang muncul di antara tanaman bunga, maka rumput liarnya dibersihkan agar tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman tersebut. Nah, Ustazah memiliki cerita lagi. Ada seorang anak perempuan bernama Alifa. Dia suka sekali memelihara tanaman bunga di rumahnya. Nah, suatu ketika ada seekor kambing tiba-tiba datang ke rumahnya, kemudian makan tanaman bunga milik Alifa. Nah, ketika Alifa tahu ada si kambing makan tanamannya, kemudian Alifa marah dan Alifa mengambil sapu untuk dipukul ke kambing tersebut. Nah, tiba-tiba Ibu Alifa teriak, "Jangan! Astagfirullah, ada apa Alifa?" "Itu mah, ada kambing yang makan bunga Alifa. Kambingnya nakal, Alifa pukul pakai sapu nih." "Jangan dong, Fa, kasihan, diusir saja ya." "Tapi bunga Alifa dimakan, Ma. Anggap saja Alifa sudah memberi makan kambing yang sedang lapar ya." Nah, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menumbuhkan tumbuhan lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan ternak, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Ustazah punya cerita lagi buat kalian. Ada seorang anak bernama si Alif. Nah, dia memiliki kucing berwarna hitam. Maka dari itu kucingnya sering disebut si hitam. Nah, suatu ketika Alif ini sedang bermain mobil-mobilan di dalam rumah. Kemudian ayahnya Alif bertanya, "Alif, si hitam sudah kamu beri makan belum?" Katanya si Alif, "Belum, Pak, nanti saja." "Tapi jangan sampai lupa diberi makan ya, Alif," kata ayahnya. "Siap, Pak." Nah, si hitam kemana ya, Alif? Kemudian kakak Alif tanya kepada Alif, "Kakak mau ngasih makan kok nggak ada ya, Alif?" "Astagfirullah, Alif lupa, Kak." Nah, kemudian kakak dan Alif mencari si hitam di lingkungan sekitar rumahnya. "Hitam, hitam, hitam, kamu di mana? Ayo makan dulu," kata si Alif. Nah, cerita di atas merupakan salah satu bentuk peduli kita terhadap sesama makhluk hidup. Nah, sebagai manusia, kita harus saling menyayangi terhadap sesama makhluk hidup ya. Kita tidak boleh
menyakiti antar sesama. Nah, ternyata bentuk peduli kita terhadap makhluk hidup itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambang sila kedua Pancasila itu ya adalah rantai emas yang berbentuk lingkaran dan segi empat yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Nah, makna sila kedua Pancasila adalah sebagai berikut. Manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian senang menolong orang lain dan juga sesama makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan agar tetap segar dan asri. Yang keempat, memelihara tanaman dan hewan dengan baik. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar bagaimana cara menyayangi hewan dan tumbuhan ya. Nah, dan bentuk peduli kita terhadap sesama makhluk hidup. Nah, sekarang Ustazah akan mengajari kalian cara mewarnai dengan gradasi warna. Namun, sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu dekoratif. Jadi, dekoratif adalah menggambar dengan tujuan supaya permukaan benda menjadi lebih indah. Nah, ini adalah contoh gambar dekoratif. Nah, sebelah kiri ini adalah gambar tanaman ya. Nah, kemudian sebelah kanan ini merupakan gambar hewan. Nah, nanti hari ini Ustazah akan mengajari kalian bagaimana cara mewarnai dengan gradasi warna. Ya, simak video selanjutnya ya. Nah, anak-anak, kita langsung saja ya menggambar makhluk hidup. Nah, kira-kira Ustazah mau gambar apa ya ini ya? Oke, Ustazah akan menggambar ikan. Gambarnya kita kasih mata, kemudian kita kasih mulut. Kita gambar sirip ikan. Nah, setelah ikannya jadi, kita bisa menambahkan hiasan lainnya. Misalnya kalau di air kelihatan ini ya, gelembung. Kemudian kita bisa gambar batu-batu. Terus kita gambar tanaman air. Kemudian kita gambar lawannya, gambar Jepang, laut. Nah, ini ya Ustazah akan mewarnai ikannya terlebih dahulu. Nah, ada tips untuk menggambar. Itu kalian siapkan beberapa macam warna supaya gambarnya terlihat lebih bagus. Nah, ini Ustazah siapkan warna merah, kemudian oranye dan kuning. Nah, cara mewarnainya bagaimana Ustazah? Nah, kita mewarnainya yang paling gelap terlebih dahulu ya, warna paling gelap. Nah, biasanya merah. Dan mewarnainya itu dengan cara ini ya, melingkar. Nah, supaya warnanya nanti tidak terlihat putih-putih. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan warna oranye. Kita tumbuk. Nah, supaya warnanya tercampur. Nah, seperti ini. Kemudian kita tumbuk